warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yang semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak sekalian yang saya cintai, peserta pelatihan dai cilik atau dacit, ya, serta ayah bunda yang mengantarkan anak-anak tercinta, kita doakan insyaallah mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-7 ini kita bisa hadir kembali untuk mengikuti pelatihan. Walaupun bertepatan pada hari ini ada 4 peserta kita yang izin karena ada acara keluarga Sabtu Minggu keluar kota, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus berlatih supaya kita bisa menjadi calon dai cilik yang memiliki talenta kemampuan untuk berbicara di depan umum. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, hari ini saya kepengen kalian bisa tampil dari awal dengan menyanyikan lagu, ya, lagu yang sudah kamu hafal saja, ya. Nah, jadi kan tampilan dai cilik itu biasanya bisa kita kombinasikan, dan kalau itu bisa tampil baik, itu yang hadir udah senang aja, ya, apalagi ibu-ibu atau di anak-anak sekolah, kamu bisa tampil dengan pertama menyanyikan lagu-lagu, ya, kemudian kamu bisa berintermezzo, bisa komunikasi dengan jemaah supaya jemaah bisa fokus. Kamu bisa awal dengan pantun, ya, dengan pantun. Nanti di pertengahan bisa saja nanti dia masuk ke puisi sesuai dengan materi yang kita berikan. Ada penutup lagi pantun, nah, sehingga menjadi rangkaian materi yang bisa kita sampaikan, yang membuat yang hadir itu merasa senang, terhibur, dan mendapatkan ilmu. Yang terpenting juga menjadi motivasi buat orang tua supaya anak-anaknya juga bisa dong tampil seperti kamu, ya, calon dai ya cilik, ya. Nah, jangan sampai orang tua bangga senang kalau anaknya bisa nyari, ya. Orang tua bangga kalau anaknya bisa nyanyi, apalagi orang tua bangga kalau anaknya bisa jaipongan. Nah, kan tanggung jawabnya besar ya di hadapan Allah nanti. Tapi coba maaf kalau punya anak-anak seperti kalian nih, bisa jadi dai cilik, bisa ceramah, bisa menyampaikan nilai-nilai Islam, ya, itu menjadi sebuah kebanggaan buat orang tua, dan kamu nanti menjadi penolong dan penyelamat orang tua hidup di dunia dan di akhirat. Baik, anak sekalian, kita akan tampilkan satu persatu untuk tampil dari sejak menyanyikan lagu sampai materi semaksimal yang kamu bisa sampaikan. Andaikan lupa-lupa dikit, terusin aja pakai bahasa kamu. Yang penting saya pengen kamu bisa menyampaikan materi yang sudah bisa kamu kuasai sampai akhir. Kalau ada kurang-kurang dikit, masih ada waktu diperbaiki. Minggu depan harus tampil maksimal, ya. Oke, baik. Kita akan awali penampilan dari peserta yang pertama. Kepada Alam, Ustaz, persilahkan. Ayo teman, cepatlah bangun, lepas baru wudhu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Sudah siap nih mendengarkan ceramah
Jika kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Kau anak salah, tepuk tangan. Belum fokus nih, ulangi lagi ya. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Udah fokus nih. Ayo kita mulai yuk ceramahnya. Oke. Duduk dekat meja sambil makan. Cakep. Pemandangannya pada kilala. Cakep. Beribu terima kasih kami aturkan Cakep. untuk tuan dan puan yang berkenan datang. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai dan para ustadz yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajahah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dengan harapan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan istimewa bagi kita umat muslim semua. Karena di mana bulan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu Rasulullah SAW bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mendapatkan perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim semua untuk menunaikan salat wajib selama 50 waktu dalam sehari semalam. Namun ada riwayat atas kesaran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah SWT, dan pada akhirnya sholat 5 waktu sholat wajib menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang istimewa dan khusus karena dengan sholat kita dapat bermunajat dan berdialog dengan Allah SWT. Dengan kata lain, sholat adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Sholat juga merupakan fondasi atau dasar agama Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin
wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad aqamad-din. Ada mad-din. Artinya, salat adalah tiang agama, dan barang siapa yang menegakkannya, sesungguhnya dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah menggugurkan agama. Salat juga merupakan posisi kita di hadapan Allah SWT. Sabda lain Nabi Muhammad SAW, al-ahdu milladzi bainana wa bainahu sholatu faman tarakaha faqad kafar. Artinya, urusan yang membedakan mukmin, muslim, dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah kafir. Nauzubillah min zalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Asapisal di pagi hari. Bawa pesawat, rumput bisa dibabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu tampil tegas, suaranya lantang, ya, baca ayat sama hadisnya juga fasih dan bagus, ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau kita sedang tampil, sedang berceramah, ya. Lupa-lupa dikit, pakai bahasa kamu sendiri, ya. Yang penting kamu sudah bisa tampil dengan baik. Tadi sudah bagus dari lagunya, sudah pakai pantunnya, ya, sudah pakai intermezzo, ya. Kemudian ditutup lagi dengan pantun. Baik, sekarang kita lanjutkan pemanggilan peserta. Davi, silakan keluarkan suaramu, bergeraklah dengan lincahnya, sampaikan pidato yang kamu bisa pahami. Bebas ya, kalau memang lupa-lupa dikit pakai bahasa sendiri, jangan ragu-ragu ya Davi. Baik, kita ikuti penampilan Davi. Ya man shallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man nawwara quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, inni wa abi fadaika sayyidi, salatu wa salamu alaika ya nabi habibi ya Muhammad, taita bisalam wal muda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah ya, pada keadaannya pada baik semua. Udah fokus belum nih dengerin ceramah? Udah. Kalau udah fokus, udah fitness ya. Oke. Tepuk anak soleh. Kalau kau suka hati, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Kalau kau lah kok anak salah tepuk tangan, kurang konsen nih. Kalau ulang ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Nah, udah konsen nih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang terhormat dan saya hormati Bapak dan Ibu yang telah hadir dan tokoh dan teman-teman seperjuangan dan seiman yang saya banggakan. Yang terhormat dan saya hormati para alim, ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Teman-teman, Davin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan selainnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dengan keadaan lemah semakin lemah, sedangkan ayah membanting tulang memeras keringat untuk mencari nafkah kepada anak-anaknya. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan mentaatinya. Kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, jadilah kita anak yang durhaka. Kata Nabi, man haqquk bi khairi walidaini yamutu su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada orang tua, matinya dalam keadaan su'il khatimah. Nauzubillah min marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan, jika sempat kita lanjut kapan-kapan. Wabil taufiq wal hidayah walidawalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, tadi sudah kita saksikan penampilan Dapi. Selanjutnya penampilan peserta terakhir, Marisa. Pada Marisa, walaupun mungkin sekarang belum ada lagu, silakan langsung tampil ke depan
tapi pakai intermezzo ya, kemudian bawakan ceramah ya. Kalau sekarang mungkin masih bawa naskah, tapi minggu depan pertemuan terakhir harus sudah siap, baik dari lagu, intermezzo, pantun, puisi, dan lain-lainnya ya. Sekarang kepada Marisa disilahkan. Berikan tepuk tangan buat Marisa. Ya, kecil. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Sudah siap mendengarkan tausiah dari Marisa? Siap. Coba Marisa mau lihat sudah siap atau belum? Kita nyanyi sambil bermain sambil tepuk tangan ya. Ya. Kalau dipanggil anak soleh, jawab ya. Ya. Anak soleh, Siap. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Loh, kok dibilang anak salah malah tepuk tangan? Berarti belum fokus nih. Ulangi lagi ya. Ya. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Nah, tandanya sudah fokus. Baik, Marisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Palu membeli salam, Cakep. ke Jawa membeli kedongjong. Cakep. Kalau mengaku orang Islam, Cakep. jawab salamnya yang kompak dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang Marisa hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak Marisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Marisa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang Marisa hormati Bapak, Ibu, hadirin serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Marisa banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah Marisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Teman-teman, Marisa ingin bertanya, mengapa keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Bahkan disebut berulang kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teman-teman seperjuangan yang Marisa banggakan, tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika ibu akan melahirkan kita dan saat itu ibu kita mengalami kesulitan, maka itu ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, andaikan satu di antara kami tidak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkan bayiku." Masya Allah, betul teman-teman. Disusuinya kita selama 2 tahun, diajarkannya kita berjalan, dibesarkannya kita dengan penuh kasih sayang, bahkan diajarkannya kita ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Ibu adalah madrasul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jangan pernah merasa hebat menjadi orang yang paling hebat, karena di mata kita ibulah yang paling hebat. Bayangkan, 10 anak belum tentu mengurus satu ibu, tapi satu ibu mampu mengurus 10 anaknya. Betul? Betul. Karena ibu tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah kehilangan kesabarannya menghadapi segala tingkah laku anak-anaknya. Ibu rela lapar asalkan anaknya kenyang. Ibu rela haus asalkan anaknya tidak kehausan. Bahkan ibu rela tidak tidur semalaman hanya untuk mendiami tangisan. Apakah semua itu bisa kita balas? Tidak. Tentu saja tidak. Walaupun harta berlimpah kita berikan, gedung bertingkat-tingkat kita sediakan, mobil mewah kita belikan untuk membalas jasa ibu kepada kita, ketahuilah jasa ibu tidak pernah terbalaskan. Betul? Betul. Sedangkan ayah memeras keringat membanting tulang. Ia rela kepanasan dan kehujanan, berangkat pagi dan pulang malam. Semua itu dilakukan untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakiti keduanya, tetapi harus berbakti dan menyayanginya. Betul teman-teman? Betul. Kalau kita tidak sayang kepada mereka, kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, maka jadilah kita anak durhaka dan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia mati dalam keadaan su'il khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang Marisa banggakan, sering kita menghardik ibu kita. Panggilannya tidak indah, perintahnya kita abaikan, kasih sayangnya kita lupakan. Bahkan kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama ibu. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pidato yang Marisa sampaikan. Marisa mau baca puisi nih, boleh? Boleh. Wahai Tuhanku, tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besarku. Umurku setiap hari berkurang, sementara dosaku setiap hari bertambah. Dosa-dosa bagaikan pesisir di pantai. Dengan rahmat-Mu, ampunkan dosaku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut
kami berharap kepadamu. Kamilah hamba yang berharap belas kasih-Mu. Sekian pidato yang Marisa sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Marisa sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka nggak mungkin laku. Cakep. Jadi rebutan. Cakep. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Jika sempat insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, tadi penampilan dari Marisa. Ini materinya nih luar biasa nih, ya, cukup bagus. Tapi mungkin karena baru dikonsepin, belum hafal. Ini minggu depan harus hafal nih. Perhatikan Marisa, ya. Waktu baca Sayyidul Istighfar, itu cakep. Ajak nih jemaah nih, ya. Kan tadi sudah diajak tuh oleh Marisa tentang bagaimana anak yang durhaka. Kan ngajak istighfar. Ajak yang lain juga ikut. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Yang lainnya suruh ikut. Jadi kan suasananya hidup, komunikatif, jemaah ikut, ya, bagus. Nanti puisinya juga cakep tadi tuh. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surgamu, tapi aku juga tak mampu menghadapi siksa api nerakamu. Itu bagus tuh, dari ngambil dari lagu Iqtirab yang dilakukan oleh Senada, tim nasir Senada dari Malaysia. Nanti kalau sudah hafal puisinya Marisa ya, bawakan dengan penuh penghayatan. Nanti dipakai backsound ya, backsoundnya lagu Iqtirab. Ya, ilahi lastil kirdasil ahna, baru puisi masuk ya Allah dan seterusnya, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Tolong ingat ya seluruh peserta, minggu besok, Sabtu besok, ini pertemuan terakhir nih, ya. Pertemuan terakhir, semua peserta harus sudah menyampaikan pidatonya dari mulai lagu, ya, berintermezzo, masukin pantun, ya, dalamnya ada puisi, dan kemudian closingnya yang menarik, ya. Harus sudah mampu menyampaikan ceramah satu paket, baik itu lagu, intermezzo, puisi, pantun, dan closingnya yang mengesankan, ya. Oke, belajar dan berlatih anak-anakku sekalian selama 1 minggu ini. Materi yang tadi disampaikan, kalian sudah hafal, tinggal mantepin dalam penyampaian. Yang belum hafal, tugas dalam 1 minggu ini menghafal dan dilatih sebaik mungkin. Baik, kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.